Salawat ini luar biasa. Beliau pada malam hari ini menyambungkan ruh kita dengan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Habib Ali dalam maulidnya, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Satu salawat saja. Itu bukan menyebutkan banyak salawat, satu salawat saja yang kita tujukan kepada keharibaan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan ruh kita ini tersambung dengan ruh mulia, ruh yang agung, ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita tidak sadar saja saat ini. Berapa lantunan salawat, berapa pujian yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah memuji beliau kecuali orang yang terpuji pula di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah memuji beliau kecuali orang yang terpuji pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi subhanahu al-wadihi burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تعرض به اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله العبد الصادق في قوله وفعله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحمة المجد بقربه أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib, sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib dimanapun beliau semua berada, bil khusus akhina fillah walillah al-habib Syahriar bin Mahmud al-Jufri wal habib Sandi bin Mahmud al-Jufri wal habib Dari bin Mahmud al-Jufri dan para habaib yang lainnya. Semoga beliau semua sehat, panjang umur, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat, mudahkan urusan dunia akhirat. Yang kita hormati, kita muliakan para alimul ulama, para asatidz, para tuan guru, wabil khusus ayahanda kita Tuan Guru Haji Abdurrahman, dan tuan guru yang lainnya. Mudah-mudahan beliau semua sehat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu dan diberi manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati, kita muliakan tamu yang datang dari jauh dari Karawang, Gus. Okay. Beliau jauh dari Karawang, Jawa Barat, datang ke Kota Bangun mengajak kita semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki hissi dan maknawi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kota Bangun beserta seluruh staf dan jajaran beliau. Kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Muara Kemana Kota Bangun Ulu, Bapak Kepala Desa Kota Bangun Ilir beserta seluruh staf dan jajarannya. Kita hormati, kita muliakan pula Bapak dari anggota DPRD Kutai Kartanegara. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Kapolsek, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kota Bangun. Kita hormati Bapak Dan Gamil, Kecamatan Kota Bangun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang belum disebut mohon maaf kebanyakan. Malam ini lebih asik kita berselawat sebenarnya daripada dengar ceramah. Iya Gus, Masya Allah. Saya sering lihat beliau di video, malam ini ketemu langsung sama beliau. Insya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya paling senang kalau beliau sudah bahasa Arab. Ngerjain orang lagi makan, Masya Allah.
malam ini diketemukan dengan beliau. Semoga ketemu nanti dalam surga. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira apa yang kisahkan nih? Ini kum labuh bahasa Kota Bangun, Habib apa? Gus gak akan paham sama sekali. Apa nih bahasa Indonesia ke bahasa Kota Bangun nih? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mengumpulkan kita, memilih kita dari sekian banyak manusia, dikumpulkan dalam pertemuan, dalam majlis yang di sini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di sini kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menunjukkan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini dan terus menerus ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan, kita tujukan kepada keharibaan mulia junjungan kita yang paling mencintai kita, yang mengharapkan keselamatan kita, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kita menuju kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking asiknya selawatan dengan Gus, malam ini bingung cerita apa. 5 menit aja cukup ya. 5 menit aja cukup. Luar biasa pengaruh salawat dari beliau. Seandainya kata saya siapkan bahan untuk ceramah, hilang semua. Salawat Nabi Muhammad. Salawat ini luar biasa. Beliau pada malam hari ini menyambungkan ruh kita dengan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Habib Ali dalam maulidnya, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Satu salawat saja. Itu bukan menyebutkan banyak salawat, satu salawat saja yang kita tujukan kepada keharibaan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan ruh kita ini tersambung dengan ruh mulia, ruh yang agung, ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita tidak sadar saja saat ini. Berapa lantunan salawat, berapa pujian yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah memuji beliau kecuali orang yang terpuji pula di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah memuji beliau kecuali orang yang terpuji pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersama berkumpul dalam zikir kepada Allah, dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ketika orang begitu banyaknya melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah bagaikan sepohon kayu yang hijau di tengah pepohonan yang kering dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, salawat termasuk zikir kepada Allah, man zakaraka faqad zakarani, siapa menyebutmu Muhammad, dia telah menyebut aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berzikir, malam ini kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah di tengah orang-orang yang melupakan Allah, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bagaikan kal hayy fil amwat, bagaikan orang hidup di tengah orang-orang yang mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup aja rasanya nih. Oke, insyaallah. Belum tahu lagi apa kan sebut. Lagi kencangnya harat benar. Tapi bila sudah seniap macam ini apa disebut? Bersalawatan aja sudah hitam yo. Ikut Gus. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Gus Aldi nanti tembus ke wadah kami di Sebulus itu. Paham aja beliau tembus. Bahasa sini tembus itu Gus sampai. Nggih, mudah-mudahan jenengan sampai omah ne kulo insyaallah. Itu jangan coba-coba itu lawani orang macet langsung. Ya.
Hari itu ada orang kita sini Gus beli tempe ceritanya Gus. Tempe ini dua macam, ada yang dibungkus plastik, ada yang dibungkus daun. Tanya, ini tempe berapa? Waktu itu 2.000 harganya satu bungkus. 2.000. Ini yang dibungkus daun ini sami mawon nak. Jadi bilang orang sebulu beli tempe 2.000, sami mawon 2.000. Pas pulang ngumpul teman-temannya, masa apa hari ini? Tempe campur sami mawon. Begitu dibuka, la haula wala quwwata illa sami mawon. Apa bahasa Kutai? Sama maha. Nggih. Maaf Gus ya campuran bahasa. Bisa bahasa Jawa kasaran Gus. Sing halusannya orang iso aku Gus. Itu gara-gara sami mawon aja itu. Ternyata yang dimasak tempe campur tempe sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan malam ini perkumpulan kita bersalawat di sini menunjukkan bahwa keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang di alam barzah diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu zuriat keturunan kita berkah salawat kita pada malam hari ini menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi yang alim alimah, menjadi yang arif arifah billah. Amin ya rabbal alamin. Habis pulang selalu ala Nabi Muhammad banyak bersalawat mah lagi nih, habisan modal terus nih Gus. Tahu kita kepanjangan Gus apa? Ini sering dengar Gus ini apa Gus? Lain Agus, lain Gus. Kalau enggak salah Gus ya, generasi ulama salaf. Jadi kalau orang dipanggil Gus, bapaknya pasti kiai, kakeknya kiai, datuknya kiai melulu sampai ke atas. Masya Allah. Makanya di Kutai tidak ada orang panggil Gus. Di Kutai apa di Kutai? Gaspol. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka bergembiralah kita malam hari ini. Mungkin dikala orang-orang lain lupa kepada Allah, kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikala yang lain putus sambungan dengan Nabi Muhammad, kita malam ini disambungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan yang lupa kepada Allah diingatkan mereka kepada Allah, yang terputus sambungan dengan Nabi Muhammad disambungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat salawat yang dibaca kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Lagi dah kumbarang kita mahani. Kemudian yang terakhir, alamatus sa'adah. Tadi alamah tanda anak soleh dari Gus. Kemudian saya nambahkan saja alamatus sa'adah. Tandanya orang beruntung bahagia dunia dan akhirat memiliki 4 perkara. Dengarkan baik-baik ini mahani habis dipemulihan tam. 1. Badanun sabir, punya badan yang tenang. Ya di Gus, walaupun mimpin salawat tenang beliau, tidak pindah kemana-mana, di situ aja dari tadi. Masya Allah tenang. Ini orang yang dapat kebahagiaan, dirinya tenang. Urusan dunia dia tenang, urusan akhirat makin tenang, salat aja malas. Badanun sabirun tenang. Orang ramai dapat jatah bagian uang, dia tenang. Orang bagi beras, dia tenang. Orang bagi parang, makin tenang. Satu badanun makanya malam ini duduk tenang-tenang saja. Tidak sering seperti ini, tapi mudah-mudahan sering. Ini waktu yang kita duduk dari awal sampai ini, sampai nanti berakhir, itu umur kita yang berkah, umur kita yang mengandung ibadah, umur yang akan kita banggakan nanti yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini kalau duduk di tempat duduk mana saja yang di situ tidak disebutkan Allah, tidak diceritakan Rasulullah, tempat itu seperti ghibah.
bagaikan bau bangkai yang busuk. Ini malam ini insya Allah semerbak harum naik sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'ardi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Bila Nabi Muhammad disebutkan, bila orang berselawat kepada Nabi Muhammad, bila orang memuji Nabi Muhammad, mensifatkan Nabi Muhammad apa saja yang berhubungan bernisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat itu semerbak harum sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Walaupun ada kandung ni belum mandi 3 hari tetap harum. Karena masuk di dalam kalangan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu badanun sabir, tenang-tenang saja. Kemudian yang kedua walisanun zakir. Lisan selalu basah berzikir kepada Allah. Lisan yang basah menyebut nama Allah. Lisan yang basah karena menyebut-nyebut nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak nama Allah disebut malam ini. Karena gandengan salawat itu tidak akan lepas dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cepat saja habis keempat ini dahan. Lanjut kita salawat. Saya tunggu ini salawat sampai jam 3 subuh saya tunggu insyaAllah. Saya tidak pulang insyaAllah nih, kecuali pulang makan sebentar balik lagi. Yang ketiga walisanun zakir. Kedua, yang ketiga apa tadi? Wa qalbun khasyi, hati yang tenang karena khusyuk. Tenang. Jadi orang kalau hatinya khusyuk, badannya tenang. Kalau orang hatinya gelisah, badannya lihat. Duduk tuh kayak ada paku di bawah. Ini masya Allah nih semua nih. Ini mana nih? Tenang semua. Kenapa tenang batang tubuhnya? Karena khusyuk hatinya. Lau khasya'a qalbuhu la khasya'a jawarihuhu. Kalau hatinya tenang, hadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majelis ini. Hadirkan Nabi Muhammad. Kita berharap syafaat beliau. Kita berharap kenapa duduk malam hari ini? Berharap nanti beliau yang membimbing kita mengucap kalimat talqin la ilaha illallah sakratul maut. Kita berharap beliau yang membimbing kita menjawab pertanyaan munkar nakir. Kita berharap nanti bangun yaumul qiyamah. Awal mula kita lihat adalah wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap berada di liwaul hamad, di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, kloter pertama yang dipimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap selamanya bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal. Qalbun khasyi. Tenang saja, hutang sudah lunas kan? Bukan main Gus, berkat Gus Aldi, hutang lunas semua, bahkan tidak ada yang ingat hutangnya lagi nih. Lupa sudah, masya Allah, berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa zaujatun mu'minatun salihah. Mendapatkan memiliki istri atau suami yang beriman lagi saleh dan salehah. Ini orang untung. Ini saleh semua yang laki nih. Ini yang bini solehah semua. Amin ya rabbal. Berarti belum tuh kalau masih amin. Masya Allah, orang soleh semua. Kayaknya dulu kita, orang-orang dulu kalau bapak mengambil mantu diseleksi itu. Bahkan di kalangan para ulama, di kalangan kiai, keluarganya Gus, itu dipilih, itu tidak sembarangan. Kadang orang melamar anaknya, kamu sholat tidak? Itu pertanyaan Pak Yai itu. Kamu puasa tidak? Bukan tanyakan berapa uangmu. Apakah pampangmu cuma seperti ini? Tidak dipertanyakan. Dia orang saleh apa tidak? Dia salat Jumat apa tidak? Dia salat 5 waktu apa tidak? Itu dipertanyakan. Sehingga dia tidak akan sembarang kasihkan anaknya kepada orang lain. Dia cari orang saleh. Orang saleh. Ini yang hadir nih saleh semua nih. Cari mana tuh? Cari. Dengan jauh-jauh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi dulu pernah Pak Yai ini kedatangan murid-muridnya sendiri. Pak Yai biasanya punya anak ning itu cantik-cantik. Apa di sini, apa di Jawa, apa di Sulawesi, apa di Sumatera. Kalau Pak Yai punya anak pasti cantik biasanya. Ini kayak Gus punya anak perempuan cantik insya Allah. Kenapa? Karena waktu opo itu jenenge zikir kepada Allah. Tidak sembarangan. Ini kadang kaki satu diranjang, satu masih di tanah, sudah jalan.
La haula wala quwata illa billah. Itu makanya kebanyakan kenapa anak Pak Kiai, anak ulama, anaknya perempuan cantik-cantik. Karena itu tadi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu semuanya selalu berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedatangan 3 orang muridnya, Pak Yai ini. Muridnya datang untuk apa? Untuk melamar anak Pak Yai. 3 orang. Beliau tanya, asmani pun sinten. Nah, ini bahasa halus nih. Yang pertama, kamu siapa namamu? Bilangnya Pak Yai, nama saya Anas. Kata beliau, coba baca surah An-Nas. Ini kan anak Pak Yai ini, jangan sembarangan. Ya baca, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ajib, kata beliau, apik tenang. Kamu yang nomor 2 siapa? Mau melamar anakku? Nggih, Kiai. Jenengmu sapa? Jenengku Tariq, Pak Yai. Pak sini, bacakan surah At-Tariq. Dia baca, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq, sampai ayat-ayat. Masya Allah, kata beliau, ajib. Sini bacaannya luar biasa. Sementara si Tariq menyelesaikan bacaan surah At-Tariq, yang ketiga ini gelisah. Keringatan gelisah lagi. Rupanya namanya Imron. Dapat bayangkan surah Ali Imran itu berapa ayat? 200 ayat. Kenapa gelisah nih? Keringatan. Ini tidak lama setelah At-Tariq selesai, gilirannya dia. Akhirnya sampai giliran dia. Pak Yai tanya, kowe jenengmu sapa? Kiai, jenengku Imron, Kiai. Cuma saya biasa dipanggil Kulhu. Qul huwallahu. Jadi orang yang mendapatkan 4 perkara ini, dialah orang yang mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. 1, badanun sabir, tenang badannya. Yang kedua, lisanun zakir, lisan selalu basah berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, qalbun khashi, hatinya khusyuk, tenang-tenang saja. Apa yang menjadi bagiannya, dia tenang-tenang, tidak akan lari ke orang lain. Yang menjadi bagian orang lain tidak akan datang kepadanya, tenang. Kemudian yang keempat, memiliki suami atau istri yang saleh dan salehah. Ini saja kiranya apa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Mohon ampun maaf atas salah kurang khilafnya. Mari bersama semangatkan kembali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Mukarram Ayahanda Guru Mahyudin yang sudah memberikan mau'izatul hasanah, tausiah dan juga ilmunya kepada kita dalam rangka pertemuan ini bersolawat pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah ilmu kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati dan